sampaikan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunina Fikawati sebagai supervisor. Saya Ima Fitriani Fatimah sebagai coach. Saya Zakia Rufia sebagai coaching. Kami akan melaksanakan proses coaching ya di kegiatan hari ini. Baik, kita saksikan bersama. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar Bu Ima? Alhamdulillah baik Bu Neni. Iya Bu Ima. Baik Bu Ima. Hari ini saya akan melakukan coaching kepada Bu Ima. Tapi sebelum itu saya lanjutkan untuk proses coaching ya. Nanti ada sedikit yang ingin saya tanyakan dengan Bu Ima. Nah, pada saat coaching, nanti yang saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu Ima ya. Baik. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada guru, Baik. pada coach ya. Kemudian apakah jawaban yang disampaikan oleh coach itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ima sampaikan? Baik Bu. Apakah nanti coach dapat memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya dengan baik? Kemudian jangan lupa nanti Bu Ima ya juga menyesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Baiklah Bu Ima, sebelum Bu Ima mulai proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Ima. Apakah boleh? Baik Bu Ima, menurut Bu Ima, coaching ini apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Bu, untuk proses coaching ini yang saya kembangkan adalah bagaimana kita menggali kesadaran penuh waktu kita melakukan pembicaraan dengan coach itu sendiri. Kemudian mendengarkan aktif dari permasalahan dari coach itu sendiri dan dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dari informasi lebih detail tentang permasalahannya dan bagaimana kita menemukan solusinya. Betul, baik. Jadi itu ya kompetensi yang Ibu kembangkan ya. Nah, jadi dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan dikembangkan? Saja yang kompetensi kita mendengarkan aktif, jadi kita harus mendengarkan aktif apa yang menjadi permasalahan, istilahnya bisa memberikan kenyamanan kepada coach sehingga dia bisa menceritakan apa permasalahannya. Kemudian juga kita bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Betul. Baik Ibu, itu ya kompetensi yang Ibu sampaikan yang Ibu kembangkan. Kemudian kira-kira indikator ketercapaian dan pengembangan yang ingin Ibu kembangkan apa ya? Indikator yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana kita nanti coachnya itu bisa menemukan solusinya sendiri terhadap permasalahan dia, bisa mengatasinya dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahannya itu sendiri. Baik. Oke Bu Ima, itu saja yang ingin saya sampaikan di pra observasi ini. Nanti setelah dilaksanakan observasi, nanti akan ada pasca observasi ya Bu ya. Nanti akan saya tanyakan lagi mengenai perkembangan dalam dalam pelaksanaan coaching. Baik. Terima kasih Bu Ima. Sama-sama Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum
Waalaikumsalam Bu Zaki. Selamat datang Bu Zaki. Iya, Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu Zaki? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat nih. Sebelumnya saya ingin mau bikin untuk mereka dulu. Baik Bu Zaki, apa tujuan dari pembinaan kita hari ini? Jadi tujuan pembinaan kita kali ini tentang Ibu yang membahas tentang siswa saya, di mana motivasi belajarnya itu pribadi. Baik. Nah, kira-kira kenapa kok motivasi belajarnya itu rendah? Nah, motivasi belajarnya itu banyak memang. Ketika saya tanya mereka kenapa begitu motivasinya rendah, kan mereka biasanya itu jenuh di kelas. Jadi kenapa kok saya bilang motivasinya rendah? Jadi anak-anak di kelas itu tidur, terus lele di bawah, kayak gitu. Kadang juga mereka bermain HP. Jadi kan terlihat bahwasanya di situ motivasi belajar mereka rendah. Ketika saya tanya kenapa begitu, mereka malah kan pertama bosen dengan pelajaran, jenuh, capek kayak gitu dalam pembelajaran. Itu gimana? Baik. Berarti motivasi belajarnya rendah karena jenuh. Iya. Kira-kira kenapa kok mereka bisa jenuh? Ya karena jenuhnya itu mereka monoton melihat gurunya bukan pelajaran, materi saja, seperti itu. Kalau saya sendiri pembelajaran itu variatif Ima. Terkadang anak-anak saya kasih model pembelajaran yang berbeda-beda. Kadang saya bawakan media pembelajaran yang menarik. Namun memang ada beberapa bagian ketika mereka harusnya berdiskusi, mereka tidak berdiskusi, malah mereka bermain HP. Kadang ada yang kurang seperti itu Ima. Ya, itu ngomongin seperti apa? Tindakan saya ketika mereka tidur, ya saya bangunkan di rumah. Tapi bakal tiduran tidak mempan, ya maka akan ada sanksi yang lebih berat lagi. Bukan sanksi ya, lebih kepada melakukan restitusi dengan anak-anak. Kenapa bisa seperti itu? Terus kemudian bagaimana mencari solusi dari mereka sendiri. Nah, kira-kira dalam pembelajaran bidang itu apa namanya itu seperti apa? Identifikasinya seperti apa pembelajaran bidang itu? Ya, identifikasi pembelajaran saya tadi sudah saya katakan bahwa saya menggunakan berbagai macam model pembelajaran yang berbeda-beda. Namun ada tahapan di bagian mereka harusnya saling berdiskusi, malah mereka ada beberapa anak yang tidur, HP. Ada anak-anak yang masih kurang motivasinya. Kira-kira rencana Bu Zaki itu seperti apa untuk mengatasi permasalahan tersebut? Nah ini Bu, bagaimana cara mengatasinya? Bahwasanya mereka bosennya atau jenuhnya ketika mereka waktu berdiskusi atau di tahapan apa mereka berdiskusi. Sehingga caranya bagaimana? Nah, di bagian sebelum tahapan berdiskusi, saya memberikan tutor supaya mereka atau koordinator timnya untuk membagi tugas sehingga tidak ada anak yang tidak bekerja atau tidak ada anak yang menganggur, sehingga mereka tidak lagi tiduran atau bermain HP. Kira-kira berapa persen skalanya berasal dari rencana dari Bu Zaki itu? Itu kira-kira kalau berapa persennya ini lima ya. Kalau yang sudah saya pernah lakukan beberapa situasi yang lainnya itu hampir 90% itu berhasil lima. Jadi tidak ada anak yang sampai menganggur atau yang lele tiduran main HP. Ya, berarti waktu kelas 3 itu anak-anak antusias ya? Alhamdulillah, kita sudah diterapkan cara yang berbeda tadi dengan koordinator dengan kelas masing-masing membagi tugas. Baik Bu Zaki. Nah, menurut Bu Zaki, kapan Bu Zaki melaksanakan perencanaan tersebut? Ini perencanaan insya Allah nanti akan saya terapkan lagi ketika nanti semester 25. Jadi nanti semester 2 di tahun awal semester 2 Januari ya, itu kan nanti pergantian tugas atau pergantian materi, maka di situ nanti akan saya terapkan cara yang tadi menggunakan koordinator masing-masing kelompok. Sepertinya seperti itu yang lebih efektif ya Bima. Ya. Nah, kemudian komitmen Bu Zaki dalam melaksanakan itu bagaimana? Ya, komitmen agar itu tercapai ya Bima, tentu nantinya saya seperti
ini akan bekerja sama dengan anak-anak di dalam kelas. Saya akan menunjuk beberapa koordinator kelas yang nantinya bisa membagi anak-anak ke beberapa pekerjaan atau kelompok tadi agar tidak terjadi kejenuhan ataupun tidak ada yang sampai menganggur di dalam tim ini tadi. Seperti itu. Jadi komitmennya dengan anak-anak kerjasamanya, terus juga saya berkolaborasi dengan tim yang MDPS Geografi sama Mapel untuk membicarakan bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah motivasi belajar tersebut. Ya, jadi ada koordinasi ya, sama murid dan gurunya juga kolaborasi. Kira-kira kolaborasinya tuh selain dari murid tuh apa lagi? Oke, untuk kolaborasi selanjutnya mungkin saya bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah atau bagian kurikulum kayak gitu, sehingga nanti akan ada tambahan referensi untuk bagaimana mengatasi motivasi belajar yang benar dalam kelas. Itu rencananya sudah cukup sekali ya. Itu akan dilaksanakan waktu semester 2 Iya, ya. insya Allah nanti akan ada program lagi di semester 2 untuk mengatasi permasalahan motivasi belajar. Jadi di sini tadi berarti sudah menemukan solusinya. Alhamdulillah sebenarnya nanti itu ya solusinya, dari kerjasama, koordinasi dengan BPS, membuat koordinator kelas atau kolaborasi tim tadi, gitu. Baik. Bagaimana tindak lanjut dari kegiatan yang bulan rencana tadi yang berarti kembangan? Kalau tindak lanjutnya nanti mungkin saya akan koordinasi lagi dengan Bu Irma sebagai teman saya, perkembangannya seperti apa, nanti kita lebih kembali bagaimana hasil dari solusi yang tadi saya sampaikan. Ya, baik, ya. Saya tunggu kabar baiknya perkembangannya di bulan ini. Siap Irma. Baik, Bu Zaki, mungkin ada yang ingin Bu Zaki sampaikan lagi dalam pembicaraan kita hari ini. Ini sudah cukup Bu Irma, jadi sudah jelas bagaimana harus mengatasinya. Semoga nanti di bulan depan hasilnya yang Lebih baik itu kan ada motivasi jadi dengan pembelajaran lagi. Berbagai model pembelajaran yang diterapkan dalam berbagai koordinator kelas atau kelompok. Baik, itu ya. Nanti bisa kerjasama lah, cuma sama Bu Zaki saja gitu. Oh iya, sama BPS tadi Jadi supaya anak lebih apa? lebih meningkatkan motivasi. Baik Bu Zaki. Terima kasih ya Bu Zaki sudah berbincang pada kesempatan hari ini. Nanti kita bisa sambung lagi ya kesempatan lagi. Saya tunggu perbincangan kita Sudah saja. Bu Ima, terima kasih banyak Bu Ima. Terima kasih Bu Zaki. Terima kasih. Ibu Dadah. Assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Tadi sudah selesai ya Bu ya observasinya? Alhamdulillah Bu Neni sudah selesai semuanya. Nah, gimana Bu tadi observasinya? Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar dengan Bu Zaki. Apalagi Bu Zaki itu orangnya terbuka sekali. Dari A sampai Z itu diungkapkan semuanya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Bu Ima. Setelah proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Bu Ima. Baik. Yang pertama, tadi dalam proses coaching yang sudah Bu Ima lakukan terkait indikator yang ingin Bu Ima capai itu seperti apa Bu? Ya tadi kan saya mengatakan indikatornya itu apa namanya? Saya bisa menggali informasi ya dari coach tersebut. Jadi saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita tadi, yaitu menanyakan tujuan perbincangan kita. Habis itu kita juga saya menanyakan apa tentang rencana aksi, identifikasi masalah, identifikasi penyebab masalah dari permasalahan dari Bu Zaki tadi sendiri. Kemudian ada rencana aksi yang ditindaklanjuti dari Bu Zaki dan juga tanggung jawab dari yang dilakukan akan Bu Zaki terhadap permasalahannya tersebut. Jadi dia sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut dengan melakukan berbagai model pembelajaran di situ. Kemudian di situ juga saya bisa menggali potensi-potensi coach untuk menemukan solusi permasalahannya. Baik, jadi Bu Ima ini sudah melakukan coaching, proses coaching sesuai dengan alur tirta ya Bu. Sesuai dengan alur tirta. Iya, kemudian
identifikasi permasalahan rencana aksi dari Coach tadi seperti apa ya? Identifikasinya dengan menanyakan rencana-rencananya yang akan dilakukan, lalu mengidentifikasi masalah kira-kira penyebab permasalahan seperti apa, seperti itu. Dalam pelaksanaannya seperti apa, dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Apakah Bu Ima tadi sudah mendengarkan aktif coaching? Iya, sudah. Terus kemudian saran dari keaktifan dari coaching tadi seperti apa ya? Ya, jadi solusinya itu dari coach adalah menerapkan pembelajaran yang lebih aktif dan menggunakan model-model pembelajaran seperti itu. Jadi dia sudah punya program ke depannya itu untuk membuat pembelajaran yang lebih aktif kepada siswa, ada kolaborasi antara siswa dan juga MGMBS-nya untuk membuat model pembelajaran lebih menarik agar anak-anak itu lebih termotivasi dalam pembelajaran. Baik, jadi Bu Ima ini sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Itu tadi salah satunya adalah bisa mengungkapkan kerjasama apa saja yang dilakukan dari Musaki. Nah sekarang selain salah satu yang tadi disebutkan sama Musaki, ada tidak pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang dijawab oleh Musaki dari pertanyaan di bobot ini? Banyak yang sudah dijawabnya, Bu. Seperti itu, dia mengungkapkan permasalahannya seperti itu, terus penyebabnya seperti apa, kenapa kok anak-anak motivasinya belajarnya kurang. Kemudian dia juga sudah menemukan solusi bahwa dalam pembelajarannya itu dia bisa menerapkan pembelajaran yang interaktif sehingga anak-anak itu lebih antusias dalam belajar. Baik, jadi itu pengamatan yang luar biasa ya dari Bu Ima ya. Dalam proses coaching, mudah-mudahan kedepannya Bu Ima lebih sukses lagi dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan proses coaching berikutnya. Untuk kedepannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang lebih saya kembangkan adalah bagaimana saya memahami tentang alur cerita itu tersebut. Jadi saya bisa menerapkan dalam kegiatan coaching itu akan lebih maksimal lagi seperti itu. Baik, wah luar biasa lagi ya Bu Ima ya. Jadi Bu Ima ini sudah mendalami semuanya dari alur cerita, kemudian termasuk pertanyaan-pertanyaan, salah satunya pertanyaan yang bobot sehingga Pusaki ini dapat mengungkapkan solusi-solusi yang disampaikan dari pertanyaan itu. Ya, betul sekali. Baik, sangat bagus hari ini Bu Ima untuk proses coachingnya. Saya sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu untuk melakukan proses coaching berikutnya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Sehingga saya bisa bersupervisi hari ini. Baik, terima kasih Bu Ima. Terima kasih Bu.